Kembali lagi di channel YouTube JL Santapan Rohani. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema PPKM. Tapi PPKM di sini bukan dalam artian yang saat ini sedang dilakukan oleh masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Bali, yaitu dalam peraturan yang sedang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi PPKM di sini dalam artian rohani, yaitu percayalah, pasti Kristus menolongmu. Bangsa Indonesia hari-hari ini sedang mengalami masa pandemi yang begitu meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa sulit, dalam menghadapi masa pandemi yang saat ini, agar supaya Kristus menolong kita? Yang pertama, jangan panik. Sekali lagi, yang pertama, jangan panik. Hari kita belajar dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kitab 1 Petrus 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus jauh sebelumnya sudah mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kesudahan segala sesuatu akan semakin dekat. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya dalam menghadapi masa-masa yang sukar, dalam menghadapi masa-masa yang sulit, dalam menghadapi masa pandemi yang saat ini sedang bergejolak di bangsa kita, kita jangan panik, tetapi kuasailah diri kita, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Ketenangan akan membuat kita semakin kita mampu melihat apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan izinkan di seluruh bangsa, bahkan Indonesia. Itu menunjukkan bahwa hari kesudahan akan semakin dekat. Oleh karena itu, biarlah hidup kita hari-hari ini semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, bawa hidup kita untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, agar supaya kita bisa berdoa, agar supaya kita bisa tenang dan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan mengizinkan segala sesuatu bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan panik, tapi jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Kedua, menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita belajar dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 6, 7 dan ayat 8. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Raja Daud dan 600 prajurit yang bersama-sama dengan dia, ketika mereka hendak kembali ke Siklak, mereka mendapati bahwa kota Siklak sudah ditawan dan dibakar oleh orang-orang Amalek. Sehingga itu yang membuat Raja Daud dan juga rakyat bersama-sama dengan dia sangat pedih hati mereka. Dan yang lebih pedih lagi, rakyat yang bersama-sama dengan dia hendak melempari dia dengan batu, oleh karena kepedihan yang begitu dalam yang mereka alami. Tetapi Raja Daud tidak menjadi orang yang panik, tapi dia menguatkan iman kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 7 dan dalam ayat 8, ketika dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, dia memerintahkan kepada Imam Abiatar untuk mengambil efod. Dan kemudian Raja Daud bertanya kepada Tuhan, harus aku kejar mereka, atau supaya aku bisa menyusul mereka, atau tidak? Tuhan berfirman kepada dia, kejarlah, engkau akan menyusul mereka, dan engkau akan mendapatkan kembali tawanan itu.
Itu yang Daud lakukan ketika dalam keadaan terjepit. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari-hari ini, hari-hari yang begitu sulit, yang membuat kita semakin terjepit. Apalagi kita yang hari ini hidup di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, yang saat ini menghadapi masa pandemi yang begitu meningkat. Jangan pernah menyerah, tetapi kuatkanlah iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membimbing kita. Percayalah, pertolongan Kristus tidak akan pernah terlambat dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Apa yang dialami oleh Raja Daud, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tuhan membimbing dia, Tuhan memimpin dia, Tuhan bersama dengan dia, sehingga dia mampu melepaskan tawanan, sehingga dia mampu mengejar orang-orang Amalek dan melepaskan setiap tawanan istri dan anak-anak mereka. Mereka bersuka cita kembali, mereka bersorak-sorak kembali. Demikian juga dengan hidup kita orang percaya saat-saat ini. Jangan pernah ragukan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan mampu menolong setiap kita. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya terus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 3. Serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan. Mari kita belajar dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Raja Daud ketika dia mengatakan hal ini, dia bukan dalam keadaan aman, dia bukan dalam keadaan yang begitu menggembirakan, dia bukan dalam keadaan yang sukacita, tetapi dia sedang dikejar oleh musuhnya. Oleh karena itu, ini merupakan doa dia kepada Tuhan ketika dia dikejar oleh musuhnya. Dalam ayat 7 dan dalam ayat 8, dia berkata bahwa pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Dia sedang dirundung rasa takut, dia sedang dirundung dengan rasa yang mengkhawatirkan dia karena dia sedang dikejar oleh musuhnya. Tetapi dalam ayat 23 di sini sangat menarik. Dia berkata, serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Dan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang yang benar. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, bahwa dalam keadaan yang terjepit, bahwa dalam keadaan yang tidak mengenakan, dalam keadaan yang begitu mengkhawatirkan saat-saat ini dalam masa-masa pandemi, dalam keadaan yang begitu menakutkan kepada kita semua, seakan-akan masa pandemi ini begitu hebat. Tetapi kita belajar dari Daud untuk menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatir kita kepada Tuhan di dalam doa kita setiap hari, maka pertolongan Tuhan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak membiarkan orang benar selama-lamanya akan hidup mengalami kegentaran atau tidak goyah, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap orang percaya ketika mengalami masalah, ketika mengalami tekanan, ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami masa-masa sukar, ketika mengalami bahaya maut sekalipun. Tuhan tidak akan membiarkan kita, sebab orang benar selalu ada di hati Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang percaya yang terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang terus menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, jangan pernah takut dan jangan pernah goyah. Oleh karena itu, dari ini kita belajar 3 hal supaya Tuhan menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Yang pertama, jangan takut atau jangan panik. Yang kedua, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, serahkanlah semua
khawatir kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong kita.